Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Hoiratunisa dari jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 6. Di video kali ini saya akan menjawab UTS mata kuliah Kritik Sejarah dan Filsafat Sejarah. Yang pertama saya akan menjawab UTS mata kuliah Kritik Sejarah. Soal yang pertamanya yaitu apa definisi dari istilah kritik sejarah menurut para pakar? Lalu jelaskan cakupan kajian kritik sejarah dan urgensi mempelajarinya. Jadi, menurut Lucy, kritik sejarah merupakan sumber sejarah autentik atau asli jika benar-benar merupakan produk dari orang yang dianggap sebagai pemiliknya atau jika yang dimaksud oleh pengarangnya. Cakupan kajian kritik sejarah ada 3. Yang pertama, kajian metodologi penelitian sejarah. Yang kedua, kajian metafisika. Dan yang ketiga, kajian mengenai sebab-sebab peristiwa sejarah agar mendapatkan jawaban. Urgensi atau pentingnya mempelajari kritik sejarah itu ada 2. Untuk mencari kebenaran suatu sumber sejarah dan untuk mendapatkan makna sumber sejarah secara lebih mendalam. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tentang heuristik dan kritik sumber atau verifikasi dengan memberikan contoh prosesinya. Heuristik adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Prosesi heuristik merupakan tahapan dalam metode penelitian sejarah yang pertama. Dalam tahapan ini, peneliti itu mencari data-data yang akan diteliti dan menentukan sumber sejarah. Sumber yang digunakan ada 2 macam, yaitu yang pertama sumber primer. Sumber primer adalah sumber yang mencari bukti-bukti tertulis tangan pertama mengenai sejarah yang dibuat pada waktu peristiwa terjadi oleh orang yang ada atau hadir pada peristiwa tersebut. Contoh dari bukti sumber primer itu misalnya catatan harian, korespondensi, dan surat kabar. Yang kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder ini adalah sumber tulisan mengenai sejarah berdasarkan bukti-bukti dari sumber pertama. Sebagai contoh adalah tulisan dalam buku sejarah berdasarkan buku harian atau arsip surat kabar. Sedangkan verifikasi atau kritik sumber adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa atau menguji dan melakukan penilaian terhadap keabsahan sumber-sumber sejarah dan kebenaran laporan suatu peristiwa sejarah. Prosesi dalam menguji keabsahannya adalah dengan melakukan kritik eksternal serta kritik internal terhadap kredibilitasan sumber. Yang dimaksud dengan kritik eksternal adalah untuk menguji tingkat keaslian sumber, khususnya keakuratan dokumen, sejarah seperti waktu pembuatan dan materi dokumen. Yang kedua itu kritik internal. Kritik internal adalah kritik yang untuk menguji tingkat kesahihan sumber, yaitu bukti-bukti yang terkandung dalam sumber sejarah dengan memeriksa dan menganalisis tingkat keliruan terhadap kesaksian dalam sejarah yang merupakan faktor yang paling menentukan sahih tidak bukti atau fakta sejarah itu sendiri. Pertanyaan yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang historiografi? Jelaskan prosesinya. Historiografi itu adalah membuat laporan penulisan hasil penelitian sejarah serta merumuskan kesimpulannya. Proses dalam pembuatan historiografi melalui tahapan, yaitu historiografi itu tahapan terakhir atau tahapan kelima dalam metode penelitian sejarah, yang mana merupakan cara penulisan atau pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang dilakukan penulis ini hendaknya dapat memberikan gambaran mengenai proses penelitian dari awal sampai akhir. Pertanyaan yang keempat, apa kaitannya antara sumber sejarah, interpretasi, dan historiografi? Jelaskan dengan contoh. Sumber sejarah, interpretasi, dan historiografi yang mana merupakan tahap dalam metode penelitian sejarah yang harus dilewati secara sistematis. Misalnya dalam sumber sejarah, berarti mengumpulkan data-data
atau sumber-sumber sejarah yang kemudian diverifikasi dalam kritik sumber. Kemudian tahapan yang selanjutnya itu interpretasi, yang mana interpretasi berarti mentafsirkan fakta atau menyusun fakta-fakta yang sudah diverifikasi agar lebih berkesinambungan untuk menetapkan makna. Dan yang terakhir yaitu historiografi, yaitu proses penulisan atau pelaporan penelitian yang mencakup gambaran penelitian dari awal hingga akhir. Soal yang kelima, sebutkan biografi dua tokoh kritik sejarah dan pemikirannya. Yang pertama itu Pramudia Anantatur. Beliau lahir di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 6 Februari 1925, meninggal di Jakarta pada tanggal 30 April 2006 pada umur 81 tahun. Secara luas, beliau dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Pramudia telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan lebih dari 42 bahasa asing. Tokoh yang kedua yaitu Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo lahir di Sanden, Bantul, Yogyakarta pada tanggal 18 September 1943. Ia mendapatkan pendidikan formal keagamaan di Madrasah Ibtidaiyah di Klaten. Kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama di Klaten, selanjutnya melanjutkan kembali ke SMA di Solo, dan melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada dan mendapat gelar magister di Universitas Connecticut. Kunto Wijoyo meninggal pada tanggal 22 Februari 2005 di Yogyakarta. Pemikiran Kunto Wijoyo adalah Kunto Wijoyo merupakan ilmuwan sosial muslim yang pertama kali mengetengahkan perlunya ilmu sosial prospektif atau ISP berdasarkan pandangan dunia Islam. Adapun cirinya yaitu berdasarkan dua hal. Yang pertama, transformasi sosial dan perubahan, dan yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai paradigma. Selanjutnya, saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Filsafat Sejarah. Pertanyaan yang pertama, apa definisi dari istilah filsafat sejarah menurut para ahli? Lalu, apa bedanya filsafat sejarah dengan sejarah filsafat? Jelaskan dengan contoh. Menurut Sartono Kartodirjo, filsafat sejarah adalah salah satu bagian filsafat yang berusaha memberikan jawaban terhadap pertanyaan mengenai makna dari suatu proses peristiwa sejarah. Perbedaan antara filsafat sejarah dan sejarah filsafat itu, filsafat sejarah merujuk pada aspek teoritis sejarah dalam dua pengertian, sedangkan sejarah filsafat adalah salah satu subbidang sentral tradisional dari filsafat yang mungkin dianggap sebagai cabang dari disiplin sejarah pada filsafat, yang dikenal lebih membahas pada sejarah ilmu pengetahuan dan bukan cabang ilmu pengetahuan itu sendiri. Pertanyaan yang kedua, jelaskan cakupan kajian filsafat sejarah dan urgensi mempelajarinya. Filsafat sejarah adalah ilmu yang mempelajari makna dan tujuan dari proses sejarah, serta mempelajari teori yang berkenaan dengan perkembangan manusia. Filsafat sejarah dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, logika sejarah atau sejarah kritis, atau disebut juga metodologi sejarah. Sejarah ialah bagian dari pengamatan sejarah yang menekankan pada tadi mengenai hubungan antara ilmu sejarah dan ilmu-ilmu yang lain, mempelajari kebenaran dari fakta dan data sejarah, mencoba menemukan sejarah subjektif dan mengadakan penelitian-penelitian, mencoba memberikan ekspansi dan interpretasi terhadap kegiatan, kejadian dan atau peristiwa sejarah. Metafisika sejarah atau sejarah spekulatif ialah ilmu yang mempelajari latar belakang sejarah, dasar-dasar hukum dan arti, makna serta motivasi dalam sejarah. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan biografi Hegel dan filsafat sejarahnya. Georgi Wilhelm Friedrich Hegel, demikian nama aslinya. Lahir di Stuttgart pada 27 Agustus 1770 dan meninggal pada tanggal 14 November 1931 pada umur 61 tahun. Belajar teologi di Universitas Tübingen.
hingga meraih doktor pada tahun 1791. Ketika itu karya tulisnya masih bertaut dengan agama Kristen, misalnya The Life of Jesus, The Spirit of Christianity. Dapat dikatakan bahwa Hegel ini orang yang pertama kali memperkenalkan dalam filsafat gagasan bahwa sejarah dan hal yang konkret adalah penting untuk bisa keluar dari lingkaran filosofia perennis, yakni masalah-masalah abadi dalam filsafat. Ia juga menekankan pentingnya hal lain dalam proses pencapaian kesadaran diri. Pertanyaan yang keempat, tuliskan biografi ilmu Khaldun dan filsafat sejarahnya. Nama lengkapnya adalah Waliyuddin Abdu Al-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Abi Bakar Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Khaldun. Beliau lahir di Tunisia di awal bulan Ramadan tahun 732 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 27 Mei tahun 1332 Masehi, dan wafat di Kairo pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 19 Maret 1406 Masehi. Beliau hidup pada abad ke-14 Masehi, yaitu ketika umat Islam mengalami zaman kemunduran, sedangkan Eropa mengalami kebangkitan zaman Renaissance. Filsafat sejarah menurut ilmu Khaldun yaitu mengkaji fenomena-fenomena sosial secara lebih umum, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, mengkajinya dari segi tujuan yang ingin dicapai serta hukum mutlak yang mengendalikannya. Pertanyaan yang kelima, jelaskan tentang gerak sejarah dan pemicunya dengan contoh. Filsafat sejarah spekulatif bertujuan untuk melihat peristiwa-peristiwa sejarah sebagai suatu keseluruhan. Filsafat sejarah spekulatif berusaha untuk memberikan penjelasan dan penafsiran yang luas mengenai seluruh proses sejarah, yakni proses sejarah sebagai peristiwa. Sejarah memang tercipta di lingkungan masyarakat, namun masyarakat bukan semata-mata objek sejarah. Di satu sisi, masyarakat adalah sebab bagi terjadinya sejarah. Dalam konteks ini, masyarakat ibarat wadah bagi sejarah. Mungkin cukup sekian jawaban UTS mata kuliah kritik sejarah dan filsafat sejarah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.